Tersambung melalui langsung bersama dengan Henrico Gani. Beliau adalah Equity Research Analyst dari Sukor Sekuritas. Ya, halo. Selamat pagi, Mas Henrico. Pagi Mas Pras. Ya, tadi sudah disampaikan beragam informasi yang mungkin ini bisa mempengaruhi juga pergerakan indeks harga saham gabungan di dalam negeri. Kalau kita review sedikit, sebenarnya tanggapan Anda bagaimana nih dengan kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat yang dikabarkan memang sudah menenangkan market begitu. Menurut Anda sudah benar atau tidak nih? Ya, saya rasa memang udah cukup bagus ya untuk statement dari Jerome Powell, Gubernur dari The Fed, itu cukup bagus karena menenangkan pasar yang tadinya berpikir akan diadakan tapering tantrum gitu, tapering off gitu ya dalam waktu dekat sampai mungkin menjadi tapering tantrum mungkin gitu. Jadi ada outflow dari emerging market menuju kembali ke Amerika. Tapi ternyata dari statementnya The Fed itu mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan tapering off itu dalam waktu dia harus melihat dulu lah, dia nggak tahu kapan, dan dia juga akan melihat ekonomi dulu. Yang pertama dari inflasi yang dia yakin ini sebenarnya cuman sementara ya, transitory aja, dan juga yang kedua dari pasar ketenaga kerjaan yang menurut dia masih perlu dipulihkan gitu. Jadi sebenarnya ini positif banget, dan juga yang kedua tapering off ini menurut dia tidak akan selalu diikuti oleh interest rate hike atau kenaikan ini ya suku bunga di Amerika sana. Jadi sebenarnya positif banget untuk menenangkan ini ketakutan dari market seluruh dunia gitu Mas. Baik, sebenarnya tidak hanya pasar modal ya, ekonomi secara keseluruhan di negara-negara emerging market mungkin agak sedikit lebih tenang begitu ya kondisinya. Tapi sejauh mana ini bisa mengangkat lagi pergerakan indeks harga saham gabungan? Karena kita tahu indeks juga kan fluktuasinya cukup kencang. 6.100 kemudian turun lagi sekarang di level 6.000-an. Bagaimana menurut Anda? Saya rasa cukup besar ya untuk potensinya ya, karena kalau kita ngelihat walaupun kemarin ada potensi tapering off dan lain-lain, ternyata seminggu kemarin foreign juga masih inflow banyak ke pasar kita gitu, ke Indonesia, terutama di bonds market gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihatnya ini cuma wait and see aja dari investor dan menunggu di bond market gitu. Jadi ada sebagian outflow dari equity untuk masuk ke bonds market gitu. Nah, kalau dari sisi sentimen yang Anda cermati saat ini lebih fokus kemana ini? Kalau misalnya apakah The Fed masih menjadi acuan atau lagi-lagi bicara mengenai COVID-19? Australia sudah mengabarkan bahwa di sana ada lonjakan juga yang cukup signifikan. Ya, kalau untuk pasar domestik, saya rasa masih cukup positif ya Mas ya, karena satu tadi The Fed udah dari global udah menenangkan market, kemudian dari kita juga sudah mulai membaik ya gitu ya. Secara COVID-19 casesnya udah mulai membaik, kemudian juga tahun depan berpotensi untuk menjadi endemik kan ya, untuk COVID-19 ini nggak lagi pandemik. Jadi sebenarnya untuk sentimen-sentimen positif, dan juga kalau kita melihat sebenarnya memang Delta varian ini kan beberapa negara udah mengalami lonjakan kasus lagi gitu. Ini yang sebenarnya juga mungkin akan menjadi tantangan buat The Fed. Kalau seandainya Delta varian ini kembali melonjak lagi kasusnya di US sana, gitu. Jadi mungkin tapering off-nya akan mundur gitu kan, dari mungkin direncanakan kan akhir-akhir tahun ini ya, mungkin bisa mundur ke 2022. Itu jadi sebenarnya yang menjadi tantangan. Kalau seandainya kembali lagi melonjak kasusnya, ya pastinya akan terjadi volatilitas lagi di market kita. Baik, Pak Henrico, kita kan coba sampaikan ini beberapa saham yang Anda rekomendasikan bagi pemirsa indeksional, investor maupun traders ya dalam menyikapi perdagangan di pekan ini. Dan pemirsa selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada beberapa saham yang dijagokan ini oleh Pak Henrico. Yang pertama ada PTBA dengan posisi buy di level 2050 dengan target mencapai 2300. Kemudian Bank BNI posisinya buy di 5125 dengan target sampai dengan 5500. Bank BCA buy 32.500, targetnya sampai dengan 35.000. Kemudian ARNA juga buy 780 dengan target 850. Baik, kalau kita coba ulas satu persatu nih Pak Henrico, apa yang merekomendasikan PTBA begitu menjadi salah satu tujuan investasi hari ini begitu? Dasar-dasarnya lebih kepada secara teknikal atau ada sisi fundamental yang mendukung ini Pak Henrico? Iya, kalau kita lihat sebenarnya itu semuanya dari teknikal ya Mas ya, berdasarkan teknikal aja. Kemudian tapi kalau kita lihat juga sebenarnya dari sektor batubara itu sebenarnya diuntungkan juga gitu, karena harga batubara kan sudah meningkat tajam. Walaupun memang PTBA less sensitif ya dengan harga batubara, kan masuk ke pasar domestik gitu.
Cuman kalau kita ngelihat memang pasar batubara ini juga masih diuntungkan gitu dengan PTBA, Adaro dan kawan-kawan gitu. Namun secara teknikal memang PTBA yang mulai ini ya penurunannya terbatas gitu dan masuk ke masa sideways gitu Mas. Baik, target sampai dengan 2.300 itu lebih kepada short term investment atau medium to long? Lebih ke short term Mas. Oke. Short to medium Pak. Short to Swing medium trading. ya. Jadi Iya. dengan level-level opening market hari ini apakah kita bisa masuk begitu sambil kita tahu mengejar 2.300 tadi? Ya, sepanjang masih dekat-dekat sama supportnya, saya rasa boleh masukin Mas ya. Cuman kalau terlalu jauh dari level supportnya, ya berarti resikonya lebih besar dan investor harus lebih waspada lagi dalam menangani itunya. Oke. Investmentnya gitu. Baik, itu dia PTBA. Lanjut ke sektor perbankan begitu, BBNI yang Anda jagokan dan Bank BCA. Kalau BBNI targetnya 5.500 ini. Iya Mas, itu jadi target terdekat juga ya berdasarkan technical analysis. Itu merupakan target pendek ke menengahnya gitu Mas. Dan perbankan juga kalau kita ngelihat sebenarnya bagus Mas. Jadi dua sektor yang cukup lagging ya di market ya. Karena kalau seandainya ekonomi kembali pulih dan sekarang lagi kita menuju pemulihan ekonomi ya, walaupun terlambat gitu daripada yang diekspektasikan. Betul. Perbankan ini pasti ikut kena dampak juga karena pasti loan growth ikut naik dari swasta gitu kan. Dan ini menjadi sentimen positif juga sebenarnya untuk sektor finance dan perbankan. Baik, kalau kita lihat dalam pergerakan 1 bulan terakhir ini cenderung technical rebound nampaknya untuk pergerakan Bank BNI ya Pak Henrico. Iya, sebenarnya udah mulai uptrend sih Mas untuk BNI. Cuman sudah mulai terbentuk uptrendnya. Iya, dalam jangka menengahnya sudah mulai uptrend. Memang dalam jangka pendek kemarin ada pelemahan gitu. Oke, lanjut kepada Bank BCA. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana dengan closing market di 32.550, bagaimana juga untuk pada saat kita opening market entry level yang mungkin bisa Anda sarankan di mana? Ya, kalau entry level kembali lagi sebenarnya lebih baik semakin dekat dengan support gitu Mas, karena itu akan dari investor. Berarti 32.500 nih kalau tadi Anda sebutkan? Iya, itu level supportnya Mas gitu. Baik, dengan target sampai dengan 35.000 pun sama, itu lebih kepada short term trading? Iya, lebih short to medium Mas. Oke, itu dia untuk sektor perbankan, ada dua yang disarankan Bank BNI, BBCA. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX. Nah, lanjut kepada Arna ini. Ada apa dengan Arna? Ya, kalau Arna ini fully technical ya Mas ya. Kalau kita ngelihat Arna ini baru aja pullback dari level tertingginya di kisaran 850-an. Itu jadinya sebenarnya saat ini masih uptrend dan kelihatannya pelemahannya sudah mulai terbatas Mas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebenarnya kalau kita ngelihat dari fundamentalnya, Arna ini bukan perusahaan yang jelek gitu ya Mas ya. Jadi secara fundamental juga masih cukup strong ya untuk untuk fundamentalnya gitu sih Mas. Baik, trennya kalau kita lihat dari awal tahun sampai dengan bulan inilah bisa dikatakan itu kan naik terus Pak Henrico. Menurut Anda dari sisi valuasinya sudah cukup mahal atau memang masih ada tersedia ruang lagi untuk bisa mendapatkan cuan bagi para investor? Oke, kalau secara valuasi sih menurut saya udah fair aja ya Mas ya. Dibilang murah juga enggak, tapi dibilang mahal pun enggak gitu sih Mas. Oke. Jadi kalau bicara mengenai fair value dari Arna sendiri akan menyentuh ke berapa kalau pergerakannya Anda lihat ada cenderung masih naik lagi? Ya, kalau untuk fundamental yang detailnya mungkin dari kita dari support nggak cover ya Mas ya untuk Arna. Jadi itu berdasarkan teknikal aja. Cuman saya rasa untuk sekitaran 850 itu masih bisa ya Mas ya, masih masuk lah untuk fair value-nya, nggak termasuk mahal juga gitu Mas. Ya, Pak Henrico, dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang sudah disampaikan sebelumnya, Anda melihat tren penguatan masih ada peluang begitu untuk melanjutkan dari pergerakan IHSG sendiri. Pada saat kita lihat pre-opening hari ini sudah positif 0,34% di level 6.062. Bagaimana menurut Anda arah pergerakan indeks di paling tidak di sepanjang pekan ini? Ya, kalau untuk sepanjang pekan ini saya rasa masih cukup positif ya Mas ya. Untuk data-data juga yang dirilis ya kita akan melihat data dari US dan kita sih Mas, beberapa yang penting kayak inflasi dan PMI kita. Kemudian juga dari PMI sama jobless claim-nya US. Ini akan menjadi ini ya penggerak pasar juga. Terutama kalau dari US itu jobless claim-nya ya. Karena kan memang The Fed sangat bergantung gitu, sangat melihat untuk jobless claim juga.
gitu. Ini yang akan menjadi sentimen sepanjang pekan ini. Namun sampai saat ini semua sentimen ekonomi masih positif, Mas. Ya, tapi kalau kita lihat data-data sebenarnya di Amerika Serikat sini sudah positif semua. Dalam artian memang trennya sudah mulai ada perbaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi, kemudian laju inflasi begitu. Memang Anda melihat akankah perlahan-lahan, oke lah misalnya The Fed sudah menyatakan bahwa tidak akan dalam waktu dekat ini begitu, tapering off misalnya akan dilakukan. Anda melihat peluangnya, akankah ada nih capital outflow dari pasar modal kita? Saya rasa kalau seandainya capital outflow pun nggak akan terlalu banyak ya Mas ya. Mungkin memang ada beberapa fund mungkin yang akan switching gitu, baik ke negara lain ataupun kembali ke Amerika. Cuman saya rasa nggak akan banyak karena memang fundamental kita kali ini berbeda dengan 2013 ya. Kalau kita melihat tapering tantrum di 2013. Kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya kepemilikan asing di pasar modal kita juga sebenarnya tidak sebesar tahun 2013 kemarin. Jadinya ya ini akan sedikit ya mungkin agak banyak ya berbeda dengan 2013 gitu Mas. Oh, dari sisi dominasi nampaknya investor lokal yang sudah mulai banyak begitu ya dibandingkan dengan investor asingnya. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan kalau memang nanti ada capital outflow meskipun kita tahu jumlah mereka besar juga ya, Pak Enrico. Betul Mas. Baik, lantas bagaimana dengan komoditas sendiri yang tadi juga sudah disampaikan pergerakannya kan cenderung ada yang mengalami penguatan seperti batu bara, kemudian sedang ada yang mengalami tekanan untuk CPO. Apakah ini bisa menjadi salah satu sektor yang bisa dilirik oleh investor? Kalau untuk komoditas saya rasa bisa ya Mas ya, karena memang penguatannya cukup signifikan. Kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya komoditas ini rata-rata berada di level yang cukup tinggi gitu Mas. Kayak batu bara itu di 170, di atas 100 pun itu udah lama banget gitu. Udah all time high kita. Kemudian juga dari CPO juga memang kalau kita melihat ada koreksi dalam jangka dekat. Cuman ini adalah level yang lebih baik dibanding 1-2 tahun sebelumnya gitu Mas. Jadi memang komoditas ini juga berpotensi diuntungkan gitu Mas. Saham-sahamnya ya, karena kenaikan komoditas ini gitu. Baik, dan kalau kita bicara mengenai strategi investasi juga yang harus diterapkan oleh para investor dengan kondisi market seperti saat ini, perlawanan juga masih terus dilakukan, bahkan rencana pemerintah untuk membuat roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19. Apakah ini juga bisa menjadi sentimen penggerak ekonomi dan tentunya pasar modal kita, Pak Enrico? Iya, kalau untuk itu memang sebenarnya pandemi itu udah nggak lagi ini ya Mas ya, udah nggak lagi terlalu menakutkan seperti tahun 2020 kemarin gitu. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya 2022 akan menjadi endemik gitu. Yang nanti akan dilihat bukannya lagi seberapa banyak orang yang kena COVID atau COVID casesnya lagi yang dilihat, tapi lebih kepada mortality rate-nya. Ya, semakin besar atau fatality rate-nya itu harus di bawah 2%. Berarti harus 98% yang kena COVID itu sembuh, itu udah bisa masuk endemik, dan itu sebenarnya bagus juga. Kenapa? Karena dengan endemik itu sebenarnya kemungkinan untuk pemerintah melakukan PPKM itu lebih kecil lagi, karena kan yang dilihat casesnya lagi gitu Mas. Oke, kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini. Pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah update dari pembukaan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ya, kita lihat indeks harga saham gabungan naik 0,51% di level 6.072,155. Kemudian Jakarta Islamic Index mengalami penguatan 0,6% di level 5.302,06. Kemudian LQ45 juga dalam posisi menguat 0,62% di level 850,995. Baik, dia itu untuk update dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Bagaimana nih? 0,91%, semakin tinggi. Anda katakan tadi memang 6.100-an itu menjadi level yang akan segera tertembus juga untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Yang perlu dicermati justru oleh para investor adalah bagaimana sih? Adakah sektor-sektor yang sebaiknya ada dihindari dengan kondisi saat ini? Mungkin kalau sektor yang untuk sementara kurang diuntungkan adalah consumer ya Mas ya. Karena kan harga CPO-nya tinggi, dan CPO itu merupakan salah satu ini ya, HPP-nya dari ini emiten-emiten consumer. Jadi mungkin agak kurang diuntungkan di tahun ini seperti itu. Dan juga memang ya karena terbatas PPKM juga ya. Itu mungkin tumbuhannya agak terhambat lah seperti itu. Itu aja sih Mas kalau untuk sektor yang perlu diwaspadai.
Baik, justru ada komoditas yang bisa dicermati, tapi justru ada komoditas yang harus dihindari begitu ya dengan kondisi Betul, saat ini. seperti aviation juga, Iya. betul aviation juga itu kurang diuntungkan Mas. Baik, jangka pendek atau jangka panjang kalau kita bicara mengenai investasi saat ini? Kalau untuk saat ini sebenarnya investasi panjang dan pendek ada peluang ya Mas ya. Apalagi kalau indeksnya benar-benar kuat untuk rebound, jangka Oke. pendek pun pasti ada kesempatan gitu. Untuk jangka panjang mungkin investor perlu lebih berhati-hati ya dalam pemilihan sahamnya. Baik. Ada sektor yang diuntungkan kayak yang tadi saya sebutkan, perbankan dan tambang, kemudian Yes. juga teknologi diuntungkan, tapi ada juga yang dirugikan seperti aviation yang kurang diuntungkan karena ini ya keterbatasan ini ya penerbangan, pariwisata juga, kemudian untuk consumer agak sedikit kurang diuntungkan dengan harga CPO yang tinggi juga. Jadi balik lagi harus Iya. melihat sektor mana yang sedang diuntungkan dan kurang diuntungkan saat ini. Gitu. Betul. Dengan adanya kita tahu PPKM yang diturunkannya menjadi level 3, adakah juga beberapa emiten misalnya pengelola pusat perbelanjaan, retail yang sebelumnya tertekan, justru ini sekarang tercipta peluang untuk kita bagi ataupun kita bisa koleksi untuk beberapa saja misalnya. Iya, kalau untuk itu saya rasa untuk emiten ini ya properti Mas. Iya. Seperti Pakuwon yang punya mall banyak, kemudian juga Summarecon yang punya mall dan juga Ciputra itu BSD itu juga sebenarnya diuntungkan dengan loweringnya level PPKM kita. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian dari sektor retail. Cuman mungkin sektor retail reboundnya nggak secepat ataupun tidak sesignifikan yang kemarin-kemarin gitu. Karena kan memang sudah terdisrupsi ya selama 1,5 tahun lebih kita menggunakan online shopping gitu. Jadi mungkin agak terhambat untuk reboundnya seperti itu Mas. Ya, kita lihat tadi juga Pakuwon sudah hampir 1% kenaikannya, bahkan BSD sudah melonjak di atas 2%. Ketinggalan nggak kalau kita mau mengambil saham-saham seperti ini? Kalau untuk secara teknikal ya Mas ya, sebenarnya belum sih Mas. Tapi hati-hati juga karena beberapa emiten itu masih kecenderungannya downtrend ya dalam jangka menengah. Gitu Mas, itu yang harus diperhatikan. Dibilang terlambat belum, kita harus lihat lagi secara teknikalnya gimana gitu Mas. Baik, itu dia analisis yang menarik ya. Ada beberapa sektor yang justru menjadi pilihan bagi para investor. Dan saya akan sampaikan kembali nih, Pak Hendriko, beberapa saham yang hari ini diburu oleh para investor maupun trader dan masuk dalam deretan top gainers. Pemirsa, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah mover shakersnya ya dari pergerakan IHSG hari ini. Saham-saham top gainers, ada Arto dengan penguatan 2,58%, kemudian BBYB juga dengan kenaikan cukup kencang 5,03%, BABP naik 4,13%, kemudian Adaro juga mengalami lonjakan 2,81%. Dan berikutnya, pagi-pagi sudah ada yang sudah dilepas juga oleh para investor masuk dalam deretan top losers. Apa saja? Ada NICL pemirsa dengan pelemahan 3,23%, disusul oleh UVCR minus 8,5%, kemudian BGTG minus 0,79%, dan LPKR tertekan 2,29%. Baik, bicara mengenai sektor yang Anda sampaikan, ada properti, kemudian justru hari ini LPKR terkena aksi jual begitu. Apa yang Anda lihat atau bisa sampaikan ini? Ya, memang kalau kita melihat secara industri Mas, itu kan adalah seperti lingkungannya ya. Jadi kalau kita melihat ekonomi itu seperti sebuah komplek, mungkin kalau kita melihat industri itu seperti sebuah bloknya gitu ya, blok dalam komplek. Balik lagi, kalau kita mau investasi satu perusahaan spesifik, itu kita harus melihat gimana fundamentalnya, gimana ibaratnya gimana kita melihat rumahnya persis gitu, apakah rumahnya rusak atau enggak. Itu kan sama aja kayak kita melakukan pembelian pada properti gitu Mas. Jadi kita harus lihat lagi emitennya seperti apa secara fundamental gitu Mas. Baik, berarti tetap aja kita harus pilih-pilih begitu ya. Jangan sampai terjebak juga meskipun kita tahu ada beberapa saham yang mengalami lonjakan, tapi harus dilihat juga seberapa kuat nih menjadi salah satu booster ataupun pendorong dari penguatan saham-saham tersebut sambil mencermati juga kondisi market di dalam negeri. Pak Hendriko, terima kasih banyak nih atas waktu analisis yang Anda berikan dan juga rekomendasi sahamnya untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Hendriko. Okay, thank you. Baik.